Guys, cara kirim bisa gak sih nih live-nya? Halo. Merry Christmas all. Merry Christmas. Kenapa? Oh enggak. Merry Christmas. Di situ jam berapa? Jam 8. Kalian ada yang ibadah gak tadi? Sumpah ini aku makeup kan tipis gitu ya. Makeup tipis dari sekitar jam 10. Terus aku merasa kayak bagus-bagus aja kulitnya. Gimana liburannya? Sebenarnya liburan gak sih ini namanya? Aku nggak tahu ya namanya liburan apa enggak. Duh, bulu matanya gatal deh guys. Kayak ada yang masuk gitu. Kalau tanggal merah libur sih, iya sih. Guys, kalian ada nggak yang lagi di daerah Jawa, terus besok pulang? Kalau misalnya terus besok pulang pagi ke Jakarta, kalau misalnya ada, tolong kasih tahu aku. Tol itu sebenarnya macet apa enggak sih? Aku tuh lihat di maps kan sekitar kayak 3 jam gitu kan. Ke ke Jakarta dari tempat aku. Tapi masalahnya adalah itu tuh kayak gak tahu itu bener apa enggak tuh 3 jam. Aku tuh bohong. Hai, terima kasih Karian. Tol baru, apa tol baru? Tol baru mah gak pernah macet lah. Seriusan gak sih? Soalnya besok tuh aku ada acara jam 5. Ada acara jam 5 di Jakarta. Jadi kayak aku bingung mau berangkat jam berapa dari sini. BTW tadi aku beli squishy guys. Ini kayak keychain gitu. Ini Hello Kitty cake roll. Kalian tau gak sih dulu tuh aku suka banget beli squishy. Kayak aku hafal nama squishy. Dulu ada yang Punimaru, ada yang iBloom, ada yang apa sih namanya, KVDN. Itu kan squishy license ya. Kalau ini common tuh yang kayak squishy yang gak ada mereknya gitu. Tuh. Aku sih pengen beli yang gede ya tadi ya, cuman ini dibeliin jadi aku kayak gak enak kalau misalnya minta beli yang gede. Dan ini ya tuh udah crack di sininya. Itu gampang crack banget loh guys tuh. Ini terlalu tipis jadi kalau misalnya mau di squish kayak gini. Aku sebenarnya paling suka itu squishy bentuk buah-buah gitu, misal kayak apple, mango, terus strawberry
strawberry yang rainbow tuh nggak, itu kayak squishy aku udah pada nggak tahu kemana. Kayak dulu kenapa kita pada beli squishy gitu, padahal squishy itu dulu harganya mahal banget. Tapi ini murah sih kalau yang kayak gini, yang gak ada merek. Makasih Kanopia. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Oh my god, so squishy. Tapi ini ya udah kayak biasa aja. Ini kalau nggak salah harganya sekitar 15.000 atau 20.000, pokoknya aku lupa. Tapi kayak 15.000 deh. Aku pengen banget beli lagi gitu. Cuman sekarang mungkin karena kita udah mengerti susahnya mencari uang gitu ya. Jadi kalau misalnya mau beli squishy yang mahal tuh kayak mahal banget, tidak. Tuh. Dulu tuh beli squishy kayak bisa sampai 500.000, 200.000. Lucu banget gak sih? Dulu tuh aku gak boleh main slime karena katanya slime itu kayak bisa, dia kan nempel debu kan, jadi takut kotor kata mamiku sih. Ntar guys, ada nah jadi dulu aku main squishy aja, cuman ya gitu, kalau squishy tuh kayak gak bisa bikin sendiri dan itu mahal pol. Ada sih yang murah. Terus dulu tuh ya, anak-anak yang main squishy tuh kayak gak mungkin banget dia gak punya namanya panda ban atau emoticon ban, yang kayak bentuknya kayak bakpao gitu ya guys, yang gini. Yang ini yang kayak bakpao itu kayak gemet. Bindeng atau bandeng ya guys, ini info kayak Berman. Apa ya? Gak boleh tau makan kayak gitu. Oh iya. Aku lagi suka banget Hello Kitty, aku gak ngerti kayak kenapa. Kok nggak boleh? Nanti ada nama penyakit salmonella gitu. Kenapa emang? Karena itu makan kayak gitu, makan telur setengah matang. Nah, lu kan itu. Kalau mau telurnya harus telur omega. Aku udah bikin TikTok, nanti abis ini di post ya. Spider-Man jump scare. Spider-Man. Dia kayak dari tembok meledak gitu. Minus segala apanya. Guys, gimana kalau aku jadi reviewer squishy aja? Jadi kerjanya review squishy. Oh iya, tadi apa sih bahas suka Hello Kitty ya? Jadi ini kayak aneh banget, masa aku kayak tiba-tiba suka Hello Kitty guys. Semenjak bulan Desember. Jadi kan ada suatu toko yang menjual barang lucu-lucu, dia tuh lagi kolaborasi sama Sanrio kali ya. Terus yang kalian tahu kan, yang kayak sekarang kan lagi rame banget tuh toko yang menjual blind box itu. Dan mahal sih emang harganya, kayak 150.000 ya kalau gak salah. Berapa sih harganya? Nah terus kemarin tuh aku mau beli kayak apa ya bilangnya, beauty blender tuh buat
apa sih namanya, tap makeup gitu loh. Nah terus aku lihat-lihat kan, terus aku mau beli yang warna pink. Terus yang warna pink ada, dia tahu nggak sih yang kayak bentuk telur gitu, beauty blender yang buat makeup. Terus aku lihat ada yang Hello Kitty, aku kayak tiba-tiba membeli semua barang Hello Kitty. Terus aku tiba-tiba beli brush makeup Hello Kitty. Terus kemarin aku ada beli satu makanan yang dia tempatnya tuh kolaborasi sama Hello Kitty. Akhirnya aku beli. Terus tadi pas beli squishy aku lihat ini ada Hello Kitty, lucu. Nih ya sebenarnya guys, kalau misalnya kalian mau melihat sisi peri kecil ayah, sebenarnya nih aku juga bingung ya. Kayak dulu kan aku kan orang kesukaannya pink kan. Terus orang-orang tuh dulu nggak percaya banget kalau misalnya aku suka warna pink. Terus kalau misalnya kalian mau tahu ya guys, aku suka banget kayak sesuatu yang fairy gitu. Ngerti gak sih, yang kayak yang pantas buat suka itu sebenarnya cuma Indah dan Fioni. Lo nggak pantas lah, nggak cocok. Tapi orang-orang dulu nggak percaya sampai semuanya pink, sampai kayak kabel charger kayak itunya yang penghubungnya itu pink. Aku suka banget warna pink, tapi aku juga merasa kayak agak, kalau di orang misalnya kenal kepribadian aku yang asli terus tahu aku suka warna pink tuh kayak aneh banget gitu. Nah, dan aku biasanya kalau misalnya beli tas itu warnanya kalau nggak hitam putih, iya sih banyak kan hitam putih, ada sih satu pink. Nah tapi dalamnya pink semua. Aku punya power bank warna pink, aku punya earbuds warna pink, terus aku punya parfum aku warna pink. Bahkan ada satu parfum yang aku beli emang karena dia warna pink, jadi aku beli yang warna pink. Terus apa lagi ya yang warna pink, aku kaos banyak banget warna pink. Terus apa lagi ya? Nanti aku mau beli charms di sini warna pink. Ya aku charmsnya baru ada satu, charms gelang warna pink. Pokoknya aku suka warna pink. Kayak misal ada suatu opsi nih ya, misal ada suatu opsi, misal ada merah, pink, sama putih, sama hitam, aku pasti mau pilihnya warna pink. Dapet gift apa aja? Oh, aku topi paling banyak warna pink. Sekarang topi pink aku ada 1, 2, 3, 4, satu lagi ada 5. Aku punya topi pink 5, sedangkan aku nggak punya topi warna hitam. Ada tapi kayak udah hilang, nggak tau kemana. Oh, aku banyak bawahan warna pink sih. Kalau baju aku pink banyak sih. Bawahan skirt gitu banyak warna pink, celana warna pink. Apa lagi ya? Sepatu warna pink, aku ada sepatu yang full pink itu juga ada. Kayak aku suka warna pink guys, tolong akui aku. Tolong akui kepingan aku. Jamnya warna apa? Aku jamnya warna beige, pakai Xiaomi. Nanti cat rambut warna pink ya. Nggak mau sih, aku nggak mau cat rambut sih. Jadi dulu nih aku ada cerita ya. Jadi kalau misalnya kalian sadar, rambut aku tuh emang nggak begitu warna hitam. Rambut aku tuh rada-rada coklat gitu, dan bahkan kalau misalnya kayak kena matahari coklat banget kan. Nah, tapi aku nggak ada warnanya sama sekali. Emang kan ada orang yang begitu ya. Bahkan kalau misalnya kalian lihat nih ya, bulu tangan aku nih warnanya tuh coklat, warna coklat.
Nah, jadi mau seputih apapun aku nggak bisa tuh kelihatan putih banget karena bulu tangannya coklat. Tuh, ini tebal banget guys, literally. Tuh. Sampai bulu tangan aku tebal banget. Tapi anehnya tuh yang di sini doang. Di sini tuh nggak ada apa sih namanya? Nggak ada bulunya. Ada tapi kayak kecil-kecil gitu. Kalau ini panjang. Rekomendasi Jibbitz lucu. Jibbitz Mickey Mouse. Nah, abis itu dulu aku mau cerita nih ya, waktu aku masih SMP, aku pertama kali masuk SMP. Jadi tuh aku masuk siang karena sekolah aku tuh dulu numpang gitu karena sekolahnya lagi dibangun gitu kan. Nah, karena kita masuk siang, dulu tuh aku suka banget kayak rambutnya dikepang-kepang gitu. Jadi di sekolah SMP aku tuh gak boleh kalau misalnya kita sekolah tapi rambutnya digerai gitu. Kalau misalnya nggak pakai kerudung ya pokoknya nggak boleh digerai karena kan sekolah negeri kan. Terus waktu itu waktu masih kelas 7 itu aku lagi ngapain ya, lagi baris deh kalau nggak salah, lagi baris gitulah. Terus abis itu aku disamperin sama kakak kelas aku, ya gue nggak ngerti banget kenapa. Terus samperin, terus katanya aku dipanggil sama guru BK. Ya udah dong, gue pikir kayak kenapa nih, kan kayak aku baru masuk ya, aneh banget tuh kalau misalnya dipanggil sama guru BK. Terus dia bilang kayak gini, kamu rambutnya diwarnain ya gitu. Terus aku bilang iya, aku gituin. Tapi diwarnainnya di rambut rambut saya diwarnainnya di perut mama saya, aku gituin. Terus loh, kata dia gitu, rambut saya asli pak, saya nggak ngewarna-warnain rambut, orang masih sekolah, aku gituin kan. Terus si kayaknya ngelaporin ini tuh OSIS gitu ya. Terus dicek ya kan, ya emang maksudnya kalian bisa bedain lah maksudnya mana yang emang dicet. Apalagi kan itu zaman 2016 atau 2015 yang kalau misalnya cat rambut tuh nggak ada yang kayak cat rambutnya. Kalau sekarang kan cat rambutnya banyak kan yang kayak banyak pilihan warna gitu. Kalau dulu kan pilihan warnanya kalau ya coklat banget gitu-gitu. Nggak ada tuh yang kayak coklat natural, ash brown gitu-gitu kan belum ada kan. Kalau dulu kan ya udah coklat terus merah terus kayak misalnya pirang, blonde gitu kan. Terus dia kayak nggak tahu deh gue kenapa kok hilang sih. Terus aku kayak gurunya langsung, oh iya ini gak diwarnain rambutnya. Tahu engkau sangat dipuja mereka bagai bintang yang bersinar. Makasih banyak. Gue lagi live, makasih banyak. Wait again. Thank you. Mati lo sudah. Guys, aku disclaimer dulu kalau misalnya kalian mendengar suara-suara yang kayak waduh, ini sangat tidak boleh nih. Maafin ya guys ya. Anak-anak ini memang gimana ya guys ya. Mereka emang mulutnya begitu ya. Pokoknya mereka di sini semua bercanda ya guys ya. Aku udah klarifikasi dari awalnya. Yang penting gue tidak ngomong. Terus kita lanjut ya cerita tentang aku di SMP. Gue nggak ngerti kenapa dulu waktu di SMP kenapa kayak gue merasa banyak yang nggak suka sama gue ya. Tapi yang nggak suka tuh kayak kakak kelas gitu. Dan yang cewek-cewek. Pernah denger gak cerita yang ada yang ngatain aku, abis itu pas dia tahu abang gue adalah mantan anak basket di situ, dia langsung pura-pura baikin gue, yang kurang ajar. Jangan. Banyak banget masalah. Iya sumpah, tapi menurut aku masa terindah tuh waktu SMP. Karena waktu SMA tuh aku udah pandemi dan aku udah masuk JKT kan, jadi aku banyak izin.
Waktu SMP tuh aku bener-bener kayak hai, gue terkenal banget di SMP. Dulu tuh aku anak OSIS, terus juga aktif rockris. Ingat banget dulu yang paling ditunggu-tunggu adalah hari Jumat. Karena kalau hari Jumat tuh kan kayak seru gitu, kayak ada rockris. Nah teman-teman aku tuh anak-anak rockris semua kan. Kayak dulu seru Lu banget. aja Dan waktu cabut. tapi kan gue cabut, gue bikin rockris di rumah. Terus kayak mungkin karena sekolah aku dulu negeri ya, jadi kayak aku merasanya tuh sangat seru gitu perbedaan ini gitu. Gue juga jadi kayak dulu ya guys pernah banget, jadi dulu aku ada rapat OSIS, tapi rapat OSISnya itu setelah sholat Jumat. Nah pas lagi sholat Jumat aku keluar kan dari kelas karena aku mau beli jajan dulu sama temen aku. Nah abis beli jajan, pas kita mau balik ke sekolah ternyata sekolahnya dikunci, kita nggak bisa masuk karena takut ada anak-anak yang sholat Jumat itu keluar kabur nggak sholat Jumat. Akhirnya gue nggak ngerti kenapa gue punya ide ini, akhirnya aku manjat pagar, aku masuk karena itu mau nungguin rapat OSIS kan. Aku masuk sama temen aku berdua sambil manjat pagar. Gue nggak ngerti di mana di situ rasa malu lu olah. Akhirnya tuh ada satu guru TIK yang dia emang operatornya CCTV gitu. Dia emang yang ngeliat CCTV. Dia melihat di CCTV gue mau dong. Oh ini kamu tadi beli nih. Iya. Dia melihat CCTV lu. Sabar, aku belum selesai cerita. Ya udah kamu lanjut cerita. Berapa duit ini? 15.000. Demi apa sih? Aku mau beli yang gede tadi. Gak usah ngadi-ngadi, gak ada yang stroke di sini. Kan dulu bapak kalau stroke pakai ini. Bye. Salah. Seru banget. Ya lanjutin cerita. Abis itu si gurunya itu kayak melihat lah di CCTV kalau misalnya gue manjat pagar. Abis itu pas dia melihat di CCTV aku manjat pagar, videonya ditunjukin ke semua anak OSIS. Aku langsung menjadi threat center. Gue langsung merasa, apakah pantas anak OSIS memanjat pagar? Masalahnya kita cewek. Terus dulu pas lagi SMP, kan aku udah masuk JKT ya kelas 9. Terus kelas 9 tuh kan kayak kita kan gak belajar sama sekali kan, yang udah akhir-akhir kayak udah selesai ujian, udah kayak ya udah sekolah tuh cuma buat dateng terus main terus pulang. Nah dulu aku kan punya waktu itu aku kan udah JKT, terus aku udah punya gaji tuh di JKT.
gue kayak gak tahu ya, gue kayak orang kaya baru, tau gak sih? Aku ke kantin, aku beli apa jajanan kayak satu kotak, terus gue bagi-bagiin ke temen gue. Gila, ih alay banget olah sumpah, kayak ih najong. Cuman waktu zamannya itu kan aku merasa kayak akulah si paling jago gitu. Alay banget gak sih, kayak celebration kalau gue masuk JKT, sedangkan orang-orang aja tuh mikirnya gue masuk JKT jadi member JKT itu maksudnya kayak kalau misalnya di supermarket kan ada member tuh, dia pikir aku bikin member kayak aku bikin OFC-nya JKT, padahal gue literally jadi member, jadi personil. Gak, itu pas SMP doang sumpah waktu SMP doang. Tapi menurut aku SMP adalah masa-masa yang paling menyenangkan sih sumpah. Dulu kan, ini aku ada cerita lagi ya, kalian mau cerita apa juga di SMP banyak banget. Emang teman terbaik tuh teman SMP, iya nggak? Ini aku ada cerita ya. Jadi ada satu anak guru di SD. Jadi ada nih teman aku, mamanya itu guru SD ya kan. Terus dulu tuh gue punya geng namanya Waka Waka. Nama gengnya Waka Waka. Waka Waka semut sih namanya, tapi gue nggak ngerti kayak kenapa, lupa. Kita ini cewek-cewek Batak ber-6 apa ber-7 gitu. Kita cewek-cewek Batak, terus ada yang orang timur deh kalau nggak salah. Orang timur, kalau nggak salah waktu dia orang Ambon deh. Tapi dia yang paling lucu. Kalian punya nggak sih temen orang timur tuh pasti lucu, ngerti nggak sih? Kayak gue nggak ngerti kenapa mereka tuh lucu-lucu banget gitu. Dia yang paling lucu lah di geng kita gitu, dan yang paling galakan. Terus kita tuh ber-6 ini literally semuanya tuh anak-anak apa sih namanya, anak-anak apa ya, anak-anak rockris yang emang orang Batak, yang senggol bacok, yang memegang kuasa lantai 2, karena di lantai 2 itu kan isinya anak kelas 9 deh. Terus kayak gak ngerti banget dulu, ini aneh banget sumpah. Dulu tuh kita lagi rockris, kita gak suka sama yang kakak rockris ini, karena kakak rockris ini tuh kayak gak suka sama kita, karena kita kayak apa selalu bersama-sama gitu. Si kakak rockris ini gak suka sama kita, tapi kan mau gak mau kan kita harus rockris kan. Terus kita rockris, kita duduk di paling belakang, tapi muka kita kayak bete banget gitu. Abis itu udah kayak gitu, ada satu teman aku, dia anak guru. Nah tapi gak tahu ya dia kayak rada-rada gitu, apa personalitinya kayak gitu atau gimana. Dia tuh, gue inget banget, dia tuh apa sih namanya, ngeliatin kita, tapi ngeliatinnya sebenarnya biasa aja, kayak ya udah ngeliat gitu. Cuman karena mata dia sipit jadinya kayak sinis gitu, dan kita kan di situ lagi panas banget ya hawanya, karena kita lagi kesel sama si kakak-kakak rockris ini nih yang gak suka sama kita. Akhirnya pas gue nggak ngerti kenapa ada teman gue nih yang orang timur ini yang lucu banget ini, dan dia kalau marah sengamuk itu, dia bener-bener manggil si anak yang tadi ngeliatin kita, terus ngomong kayak gini, lo ngapain ngeliatin kita? Terus kita kayak, ini kan dia nih, terus ini teman-temannya di belakangnya gitu, lo ngapain tadi ngeliatin kita? Terus dia kayak diem aja gitu si anaknya ini tuh kayak bilang gini, enggak, gue nggak ngeliatin kalian. Terus gue lihat ya mata lo ngeliatin kita. Sumpah itu bocil banget cuy, gila ya, itu bocil banget. Terus besoknya emaknya langsung datang ke sekolah, tau gak sih? Emaknya literally datang ke sekolah. Terus di sebuah geng pasti ada sebuah mami. Kayak misalnya di kami ada Indah yang selalu kayak membackup, ayo anak-anakku gitu. Nah di gue juga ada, tapi dia udah almarhum guys. Love you Stefani, namanya Stefani.
dia tuh pinter guys, anak pinter. Terus dia kalau nggak salah tuh dulu ketua kelas deh. Nah terus pas besoknya kita dipanggil tuh sama guru BK, ya kan, dipanggil sama guru BK. Terus nyokapnya dateng. Gue nggak ngerti ya kenapa, apa karena nyokapnya pun udah capek sama anak ini atau gimana, gue juga nggak ngerti. Karena anak ini tuh sempet yang kayak hampir sebulan nggak masuk sekolah, ya kan. Terus pas dipanggil, kita sebenarnya udah takut gitu, kayak sebenarnya gue takut, cuman kayak ya udah gitu kan. Tapi ternyata tau gak sih, ini paling plot twistnya, kan yang dipanggil cuman perwakilan dari kita kan, yaitu si maminya kita ini kan. Pas dia dipanggil, ternyata nyokapnya orang yang ngeliatin kita itu, yang teman aku itu, dia belain kita. Gila, aku juga bingung kenapa kita dibelain. Kayak ya maaf ya kalau misalnya dia kayak gitu, tante juga gini, ibu juga gini. Gue juga bingung. Gue merasa di situ emaknya tuh udah capek banget sama anaknya kayaknya. Dan nggak tahu juga ya, soalnya mamahnya itu tuh guru TK aku sama guru guru SD-nya teman-teman aku. Jadi dulu awal SD tuh aku kan sekolahnya nggak negeri kan, aku sekolahnya swasta, sekolah Katolik. Nah dia guru di sekolah Katolik itu. Terus kan abis itu tapi gue pindah kan. Di situ kita bingung banget, dan guru BK-nya itu malah kayak ya udah, guru BK-nya sebenarnya kan emang bukan untuk membela salah satu kan, tapi emang untuk menengahkan. Ya udah, akhirnya ditengahin. Akhirnya tapi kita saling minta maaf dua-duanya, sama-sama minta maaf. Tapi kayak nggak ngerti kenapa dulu geng Batak julid ini, geng aku, kayak sangat senggol bacok gitu loh. Sekarang anak-anaknya kan kita berenam ya. Kita berenam. Sebenarnya bertujuh, cuman yang satu lagi ini tuh kayak nggak masuk geng gitu loh. Berenam. Ya udah dihitung aja bertujuh. Yang ini dia aku nggak tahu sekarang kabarnya gimana, karena kayak udah nggak pernah kontak-kontakan lagi, karena dia ya nggak masuk grup. Kalau yang satu ini udah kuliah di Bengkulu deh kalau nggak salah. Satu di Bengkulu, aku kuliah di Jakarta. Terus yang satu kuliah juga di Jakarta. Dia aku udah jarang ketemu, cuman kayak masih temenan di Instagram. Yang satu lagi itu kerja di kayak pabrik gitu deh kalau nggak salah. Terus yang satu lagi ngapain ya dia? Lupa lagi gue. Dia pinter banget, kayaknya dia gap year deh. Tapi aku lupa dia sekarang udah kuliah atau belum, atau kerja. Tapi sekarang dia lagi di kampung. Terus yang satu lagi udah almarhum temen aku. Dia pendongeng handal. Aku suka banget tahu cerita, sumpah. Aku tuh apa sih namanya, suka cerita-cerita gitu. Tapi kalau misalnya orang yang mau dengerin sih, kadang kalau misalnya kayak kita cerita tapi kita tahu kita nggak didengerin, itu aku kayak terus kalian mau cerita apa lagi. Gue di SMP banyak deh, cuma gue merasa dulu di SMP tuh aku kayak wow seru banget. OSIS angkatan aku tuh bisa datengin Randy Padugo ke sekolah, gila gak keren. OSIS, nama OSISnya Skuy. Terus paling serunya kenapa? Karena itu ada transisi dari aku orang biasa terus jadi member JKT. Itu transisi yang paling seru sih. Ada waktu itu kayak kita lagi LDKS gitu, tapi nggak ada videonya, aku sumpah.
lagi LDKS. Abis itu pas LDKS itu aku jadi PJ satu tim gitu kan. Aku bikin yel-yelnya mereka pakai lagu Aita Kata. Terus seru banget dulu tahu. Aku dulu di SMP jadi OSIS selama 2 angkatan. Seru banget, terus kayak ikut-ikut rapat OSIS. Yang kayak apaan lah? Ngapain lu lah? Terus dulu apa lagi ya? Seru deh pokoknya. Kayak SMP tuh yang paling memorable. Dan aku tuh dulu paling iri sama orang-orang yang pulang sendiri. Jadi kalau misalnya dulu teman-teman aku tuh pada pulang sendiri, pulangnya naik angkot atau naik gojek, naik ojek. Nah kalau aku tuh diantar jemput, tapi aku nggak suka kalau aku diantar jemput. Karena kalau misalnya aku diantar jemput tuh kayak aku nggak ada momen pulang bareng mereka gitu loh. Kayak momen di jalannya saat mau ke naik angkot gitu loh, kayak nggak ada. Dulu aku iri banget sama orang-orang yang pulang sendiri. Tapi sekarang aku udah pulang sendiri, kemana-mana sendiri, maunya diantar jemput malah. Piu 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 piu. Iya sih, masa sekolah the best. Cuman nggak buat SMA ya. Gue nggak suka SMA. Orang-orang bilang yang paling seru SMA. Mana ada? Apa karena aku SMA pandemi ya? Terus dulu pas SMP itu kayak temen-temennya baik-baik semua gitu loh. Kayak lovely banget dan saling mendukung. Karena gue seneng banget di kelas itu dulu. Aku selalu masuk ke kelas yang kayak gak ngerti ya perkumpulan kelasnya gimana. Tapi aku selalu masuk ke kelas yang anak-anak pintarnya tuh dikit. Tapi justru aku malah seneng. Kenapa seneng? Karena gue bisa jadi rankingnya jadi tinggi. Dulu tuh di kelas aku yang jagoan tuh cuma 3 doang. Yang satu jago MTK, yang satu jago IPA, yang satu jago bahasa Inggris. Udah. Kalau bahasa Indonesia mah yaudah itu kayak masih bisa dipahami gitu kan. Cuma itu doang, sisanya tuh kayak ya udah anak-anak bandel semua, apalagi waktu di kelas 9 itu anak-anak bandel semua di kelas aku. Tapi gue jadi seneng karena gue jadi bisa ranking antara 1, 2, sampai 3. Kalau banyak yang pintar tuh jadi banyak saingannya guys, pusing, gak bisa. Terus kita tuh dulu yang bertiga ini ya, jadi ada temen aku, Zana, namanya Zana sama Kezia. Dulu temen aku yang si Zana ini sifatnya kayak gimana ya, kayak sama banget sama aku nggak ngerti kenapa. Bahkan dulu orang tua kita tuh hampir kerja sama karena emaknya dia juga kayaknya tambang juga deh dulu. Terus dia tuh jago banget IPA. Kalau yang Kezia ini jago bahasa Inggris. Nah kalau aku tuh dulu suka MTK, suka banget sumpah. Aku tahu kalian nggak ada yang percaya pasti. Kalau sekarang sih gue nggak jago MTK. Kalau dulu waktu SMP. Kayak aku tuh kalau misalnya ada soal MTK dulu mikirnya tuh yang penting tuh kalau kita tahu rumusnya semuanya tuh bisa gampang. Tinggal masukin aja nomornya. Ya gue tahu kalian gak bakal percaya, tapi teman-teman SMP gue pasti tahu. Cuman sekarang udah nggak bisa deh.
Sekarang pelajaran apa aja gue nggak bisa kecuali pelajaran public speaking dan marketing public relation. Nah itu gue jago itu. Gitu. Kena culture shock nggak pas kuliah? Enggak. Oh ada sih culture shock. Aku ternyata baru tau kalau misalnya waktu pertama masuk kuliah, aku baru tau kalau misalnya grup di kuliah itu nggak ada grup yang literally satu grup gitu. Jadi grupnya tuh nggak tahu ini di kampus gue doang atau kayak di kalian juga. Jadi grup di WhatsApp tuh per matkul. Jadi aku tuh bingung kadang. Jadi kalau misalnya ganti semester pusing juga guys. Sekarang kuliah semester berapa? Semester 3. Aku mainin lagi. Apa sih? Wow. Lupa guys yang terakhir. Wow.
Guys, kalian kalau misalnya kalian punya squishy, gemes. Aku mau Christmas gift squishy aja guys. Aku suka squishy. Aku mau gepeng-gepeng ini ya. Aku abis ini mau nonton squishy. Oke guys, aku mau membaca top gifter. Ada Kak Rian, terima kasih ya Kak Rian. Ada Kak Lutfir, terima kasih. Ada Kak Yohana, Septi, oh Kak Septi ini ya. Ada Kak Nova, Abiu, thank you. Ada Kak Nopia, thank you. Ada Kak Alfian Fatoni, gak pernah verif. Ada Kak Rizan, terima kasih Kak Rizan. Ada Kak Alfian yang ini yang rapi banget atau yang mana nih? Ada Kak Dea, terima kasih ya Kak Dea. Dan yang pertama ada Kak Kali Sayang. So freak itu. Aneh nih guys. Nah, gue lapar udah. Sekarang screenshotnya ini ya. Karena aku mau squishy. Oke, guys. Aku baru ingat kenapa aku suka squishy. Jadi cerita seperti ini. Aku kan suka banget Mickey Mouse ya, kayak semua orang juga tahu gue suka Mickey Mouse gitu. Tapi sekarang tuh kayak mau cari sesuatu barang yang Mickey Mouse tuh kayak bukan eranya lagi gitu loh. Kayak ini udah habis eranya, ini bukan eranya Mickey Mouse lagi, ini bukan eranya lu lagi, Mickey Mouse tikus. Nah jadi sekarang lagi eranya Kuromi dan temen-temennya alias Sanrio. Jadi di Sanrio aku memilih Hello Kitty agar aku masih ada alasan untuk membeli sesuatu yang lucu walaupun gak penting. Selamat hari Natal semuanya. Bye bye.